Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara subnetting dengan mudah. Namun, sebelum menuju ke pembahasan, ada baiknya Anda mengklik subscribe pada channel ini. Oke, subnetting adalah suatu proses membagi atau memecahkan jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Atau bisa juga disebut dengan pemetaan jaringan yang bertujuan untuk mengefisiensikan pada jaringan tertentu. Dengan melakukan subnetting, maka suatu network akan dapat menciptakan beberapa tambahan atau proses jumlah data yang digunakan untuk komputer untuk saling terhubung dalam jaringan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di dalam subnetting itu kita harus menentukan rentang IP, IP host, IP network, dan broadcast, juga subnet marknya. Nah, network atau IP network adalah IP yang berada paling awal dari rentang IP, sedangkan IP broadcast adalah IP yang berada paling akhir pada rentan IP. Terus kita juga sering mendengar istilah prefix. Nah, prefix atau prefix length biasanya ditulis dengan huruf desimal, bisa /24, /25, dan /26 sampai /32. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas subnetting pada IP kelas C terlebih dahulu. Nah, biasanya prefix itu setiap kali kita belajar subnetting, kita akan dihadapkan dengan tabel seperti ini. Banyak dan bisa dibilang cukup membingungkan. Untuk memudahkan kita menghafal tabel seperti ini, kita cukup mengingat 3 bagian yang ada pada tabel ini. Yang pertama adalah /24, kemudian /32, dan yang di tengah-tengah adalah /28. Jika penulisan prefix seperti ini /24, maka sudah bisa kita pastikan bahwa jumlah rentang IP-nya adalah 256, yang dimulai dari angka 0 sampai 255. Itu pun sudah bisa kita pastikan 0 itu adalah IP network dan 255 itu adalah IP broadcast. Oke, selanjutnya pada prefix /32, maka sudah bisa kita pastikan jumlah IP-nya adalah 1. Kemudian pada prefix /28 itu cara mudahnya adalah dengan kita mengingat 2 dan 8 adalah 2 dikali 8 dengan 2 kali 8 adalah 16. Maka jumlah atau rentang IP pada /28 adalah 16 IP. Jadi /28 ini kita gunakan sebagai patokan dasar supaya kita bisa mengingat rentang dari /24 sampai /32. Itu dari titik prefix /28. Dari titik /28 kita sudah bisa menentukan rentang IP-nya. Contoh dari titik prefix /28 itu jika turun ke /27 atau prefix 27, maka jumlah IP-nya akan bertambah 2 kali lipat. Dan sebaliknya jika /28 naik ke /29, maka jumlah IP-nya dan jumlah rentang IP-nya akan berkurang 2 kali lipat. Artinya, kalau naik ke atas dibagi 2, jika turun ke bawah berarti dikali 2. Maka sudah bisa dipastikan rentang IP-nya seperti ini. Selanjutnya adalah IP host. IP host adalah IP yang berada di antara IP network dan broadcast. Maka untuk menghitung jumlah IP kita cukup mengurangi dengan angka. Maksudnya kita mengurangi 2 angka dari rentan IP yang sudah kita hitung tadi. Selanjutnya, untuk mencari subnet max, cara mudah cukup kita mengurangi 256 dengan jumlah bit atau jumlah IP pada prefix yang ditentukan yang sudah kita hitung. Gimana? Masih bingung? Nah, coba kita ambil satu kasus. Contoh, ada IP 192.168.44.10.150/27. Ingat, /27. Ya, kalau tadi /28 itu semua isinya adalah 16, maka /27 adalah 32. Oke, selanjutnya kita mulai fokus ke /27. Kita sudah tahu bahwa jumlah IP-nya adalah /32. Oh, bukan /32 ya, maksudnya jumlah IP-nya 32.
Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana cara menghitung IP awal dari rentang IP-nya. Cara cepat menghitungnya adalah kita cukup membagi IP yang paling terakhir di notasi itu dengan jumlah yang sudah dihitung. Jadi 150 dibagi 32, maka hasilnya adalah 4,6875. Nah, kita abaikan dulu angka yang di belakang koma. Kita cukup fokus satu angka, yaitu angka 4. Dari angka 4 ini, kita akan kalikan lagi dengan angka 32. 32 ini adalah jumlah IP dari /27 tadi. Maka 4 kali 32 itu sama dengan 128. Nah, 128 itu adalah rentan IP paling awal dari rentang IP 192.168.10.150 tadi. Berikutnya, untuk mengetahui rentan IP akhir dari IP tersebut, kita cukup menambahkan 128 tadi dengan angka 32, kemudian dikurangi dengan angka 1. Baik itu prefix berapapun tetap dikurangi dengan angka 1. Secara tidak langsung 128 ditambah 31 dikurang 1, maka hasilnya adalah 159. Jadi kita sudah tahu bahwa rentang IP akhirnya adalah 192.168.10.159. Di sini kita sudah bisa melihat IP keseluruhan dari 127, yaitu 192.168.10.128 sampai 192.168.10.159. Nah, IP awal itu akan menjadi IP network dan IP akhir itu akan menjadi broadcast. Kemudian IP host berada di antara IP network dan IP broadcast. Artinya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Itu adalah IP host. Mudah kan? Sekarang kita sudah mendapatkan rentang IP-nya dan kita sudah mendapatkan IP host-nya. Bagian terakhir yaitu subnet max. Subnet max berarti kita cukup mengurangi angka 256 dengan angka jumlah IP itu tadi, yaitu berapa? 32. Hasilnya adalah 224. Maka otomatis adalah seperti ini. 255.255.255.224. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu seperti ini. Berapapun prefixnya, kita cukup mengurangi angka 256 aja dengan jumlah IP yang ditentukan, IP pada prefix yang ditentukan. Nah, kita sudah mendapatkan berapa IP host, berapa rentan IP, berapa IP network, berapa IP broadcast, dan juga subnet max. Gampang tidak? Nah, menurut saya cara seperti ini lebih mudah daripada menggunakan perhitungan 2 pangkat n melalui pembagian dan seterusnya. Jika Anda masih kurang paham dengan video ini, coba Anda ulangi terus video ini sampai akhir. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalam. Tunggu video selanjutnya.